vaksin yang nantinya kita harapkan dikembangkan di Indonesia adalah vaksin yang bisa mencegah virus yang nantinya akan berkembang di Indonesia. Pertama tentunya kita perlu membangun kemandirian di dalam vaksin, ya, tidak hanya vaksin COVID-19, tapi segala macam vaksin, mengingat Indonesia itu adalah negara dengan penduduk yang besar, ya 260 juta, dan begitu banyak kebutuhan vaksin, terutama untuk menjaga tentunya kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Dalam konteks kita melakukan pendekatan yang sifatnya preventif, jadi mencegah penyakit, maka otomatis vaksin itu menjadi sangat dibutuhkan. Meskipun tentunya di satu sisi kita juga melihat adanya vaksin yang dikembangkan oleh begitu banyak pihak di luar negeri, dan kita juga barangkali membutuhkan vaksin-vaksin tersebut, terutama kalau mereka bisa berhasil dalam waktu yang lebih cepat, maka kita akan melakukan upaya juga untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi di sisi lain, mayoritas nanti kebutuhan vaksin COVID itu harus yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Karena itulah vaksin merah putih kita dorong, karena untuk COVID-19 ini kemungkinan kan ya kebutuhannya bahkan di atas jumlah penduduk itu sendiri. Karena ada kemungkinan satu orang itu harus divaksin 2 kali. Ya, nah karena itu akan ada kebutuhan vaksin yang besar, ya, kebutuhan dosis yang besar, dan yang kami coba diskusikan dengan Bio Farma sebagai produsen utama dari vaksin di Indonesia adalah bagaimana kalau minimal 50% itu yang nanti diproduksi itu adalah yang berasal dari vaksin merah putih. Nah, vaksin merah putih itu kalau saya definisikan itu adalah vaksin COVID-19 yang bibit vaksinnya itu diteliti dan dikembangkan di Indonesia. Ya, karena kalau yang vaksin yang saat ini sedang uji klinis, yang dari China, itu pengembangan bibit vaksinnya di tempat perusahaan tersebut, yaitu di China. Ya, demikian juga yang dari perusahaan-perusahaan lain di berbagai belahan dunia. Nah, kita perlu punya kemandirian itu, dan saat ini progresnya sudah sampai sekitar 30% dari keseluruhan proses. Platform yang digunakan namanya adalah protein rekombinan. Ya. Nah, harapannya adalah vaksin merah putih ini mudah-mudahan akhir tahun sudah selesai uji ke hewannya, ya, sehingga tahun depan sudah bisa dimulai uji klinis. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3, mudah-mudahan pertengahan tahun 2021 itu sudah bisa diproduksi dalam jumlah massal, sekaligus mulai dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Ya, kalau melihat kapasitas produksi, ya, karena vaksin itu kan ada tahapan pengembangannya yang dilakukan oleh lembaga Eijkman sekarang yang memimpin vaksin merah putih, dan kemudian ada tahapan produksi. Ya, kebetulan tahapan produksi ini produsen utama dari vaksin adalah Bio Farma. Bio Farma kalau hari ini kapasitasnya memang sekitar 100 juta dosis ya per tahun, dan tapi dalam tahapan sedang ditingkatkan menjadi 250 juta ya per tahun. Ya, nah tentunya Bio Farma juga akan berupaya menambah kapasitas produksinya. Tidak hanya dari mereka sendiri, tapi juga melibatkan perusahaan-perusahaan farmasi yang lain. Mudah-mudahan dengan upaya melibatkan perusahaan yang lain, kebutuhan dalam negeri ini bisa terpenuhi. Ya. Karena tadi poin kemandirian itu sangat penting. Karena sekali kita tergantung pada vaksin yang dibeli putus istilahnya, dibeli dalam kondisi sudah siap dari luar, maka otomatis ya harganya akan lebih mahal, ya, dan juga kepastian pasokannya juga dipertanyakan, ya, karena ya kita butuhnya besar sekali, ya. Kalau negara cuma penduduknya 5 juta, 10 juta mungkin dia bisa mengandalkan pembelian langsung.
Tetapi negara dengan 260 juta, mau tidak mau unsur kemandirian itu harus ada. Kalau vaksinasi kan kita menganut pendekatan double track ya. Vaksin merah putih tetap kita kembangkan dan kita prioritaskan, tetapi karena ada kemungkinan vaksin yang lebih cepat, tentunya tidak hanya sekedar cepat tapi harus efektif. Itu barangkali bisa sudah tersedia awal tahun 2021, maka sebenarnya proses vaksinasi bisa dimulai. Mengenai siapa yang divaksinasi, ya logikanya semua divaksinasi. Sebenarnya memang ada hitungan barangkali 2/3 cukup, karena diperkirakan sepertiga penduduk itu punya antibodi, punya daya tahan tubuh yang cukup menghadapi COVID. Jadi bisa saja 2/3 ya dikali 2. Jadi kalau 2/3 itu kan 170 juta, dikali 2 berarti 340 juta ya. Tetapi masalahnya adalah bagaimana kita menentukan siapa yang punya antibodi kuat, siapa yang kurang sehingga harus divaksin. Nah, karena ini mungkin masih proses yang tidak mudah, maka kita ambil amannya saja, 260 juta itu harus divaksin, ya. Paling tidak vaksinasi pertama. Misalkan tahun depan itu divaksin, maka boosternya atau tambahannya mungkin baru tahun depannya lagi, ya. Memang tergantung berapa lama vaksin itu nanti efektif, ya. Dan berapa cepat tubuh kita bisa membangun daya tahan tubuh. Nah, kembali ke perkiraan itu, maka awal tahun sudah mulai. Mengenai bagaimana sistemnya ya memang tidak mudah ya. Kalau ini kan ada pressure untuk segera memvaksin dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif pendek ya. Jadi mudah-mudahan Kemenkes akan bisa menyiapkan strategi supaya paling tidak ya dalam waktu setahun itu sebagian besar masyarakat sudah mendapatkan vaksinasi tersebut. Memang ini tentunya masih memerlukan pendalaman lagi ya, karena vaksin-vaksin yang sekarang pun sudah uji klinis tahap 3, vaksin-vaksin yang dari luar negeri itu pun kita belum tahu apakah itu akan benar-benar efektif atau tidak ya. Kalau menurut ahli yang epidemiologi atau ahli yang terkait vaksin, mereka mengatakan vaksin barangkali bisa ditemukan, tapi bisa saja efektivitasnya katakan di bawah 70%. Atau bisa saja vaksin tersebut hanya efektif selama 6 bulan atau 1 tahun. Jadi harus divaksinasi lagi. Ya, jadi masih banyak variabel, masih banyak ketidakpastian memang. Ya. Tetapi kan ini adalah upaya ya harus kita lakukan. Kalau tidak, memang ekonomi akan sangat menderita ya dengan keberadaan pandemi ini. Nah, khusus untuk vaksin merah putih yang bisa saya sampaikan adalah vaksin ini dikembangkan karena dikembangkan dari awal di Indonesia itu sudah menggunakan istilahnya isolat virus yang memang bertransmisi di Indonesia ya. Jadi istilahnya virusnya virus orang Indonesia. Sehingga kita harapkan karena vaksin yang dikembangkan dari virus yang memang ada di Indonesia, kita harapkan efektivitasnya menjadi lebih baik paling tidak untuk orang Indonesia. Ya, karena kita kan fokusnya dulu bagaimana kita bisa memberikan vaksinasi kepada orang Indonesia secara efektif. Yang pasti obat terhadap COVID-19 secara ofisial belum ada. Ya, dimanapun di dunia, jadi bukan hanya di Indonesia. Nah, yang bisa kita lakukan sekarang, ya, terutama dengan memanfaatkan bahan lokal, yaitu bahan herbal atau biodiversity kita adalah bagaimana kita bisa menemukan suplemen. Ya. Jadi suplemen itu kan bukan obat, ya. Suplemen itu lebih kepada upaya kita untuk menjaga daya tahan tubuh kita, terutama terhadap serangan COVID. Ya. Nah, sehingga klaim apapun mengenai obat memang mungkin agak terlalu jauh. Ya. Akan lebih baik kalau fokus dari para peneliti siapapun itu adalah mencari suplemen karena kita ingin mencegah ya. Kalau mengobati memang ini proses yang masih panjang. Tetapi untuk suplemen menjaga daya tahan tubuh kita menjadi lebih kuat terhadap COVID-19 ini bisa dilakukan dengan syarat pertama suplemen tersebut atau suplemen itu kan terdiri dari bahan herbal ya. Bahan herbal itu harus diekstraksi ya.
Nah, ekstraksi bahan herbal yang kemudian menjadi suplemen tersebut, setelah menjadi suplemen harus dipastikan lolos dari BPOM-nya. Ya, sudah dapat izin BPOM. Kenapa? Izin tersebut menyatakan bahwa suplemen tersebut aman untuk dikonsumsi. Kemudian dilakukan pendekatan namanya bioinformatika. Itu intinya melihat apa saja sih ya komponen-komponen yang membentuk suplemen tersebut dan apakah komponen tersebut cocok untuk menahan COVID-19 ya. Nah, kalau dari bioinformatikanya itu sudah lolos, artinya dia bisa menjadi kandidat, maka harus dilakukan uji klinis. Dan uji klinis ini bukan hal yang mudah ya. Memang uji klinis itu ya orang akan selalu mengatakan lama dan mahal ya. Kenapa mahal? Karena kan uji klinis, termasuk uji klinis vaksin itu kan relawannya tentunya harus ada semacam kompensasi atau asuransi ya, karena mereka menjadi bagian dari uji klinis untuk suplemen. Nah, kemudian lama karena memang harus dilihat reaksi dari orang yang katakan mencoba suplemen tersebut ya. Karena kan nggak bisa kita pastikan apakah dia benar-benar misalnya tidak terkena COVID atau bisa terhindar dari COVID karena suplemen itu atau karena memang daya tahan tubuh dia memang bagus. Nah, kita sebenarnya sudah punya mekanismenya untuk menguji obat herbal agar bisa menjadi dalam bentuk suplemen herbal yang melakukan pengujiannya sudah dimulai di Rumah Sakit Wisma Atlet. Dan produk yang kita coba adalah produk yang sudah lolos BPOM dan produk yang sudah lolos dari analisa yang di laboratorium tadi. Nah, sekarang sedang dilakukan uji klinis. Harapannya bulan ini, bulan Agustus ini selesai. Yang heboh-heboh di luar itu ya mungkin pertama terlalu gampang mengklaim itu sebagai obat. Ya. Jadi sebaiknya jangan mengklaim itu obat, karena obat itu sampai sekarang belum ada. Jadi untuk orang-orang yang memang semangat, kita apresiasi sebenarnya semua upaya untuk mencari solusi. Ya, saya paham bahwa semua orang mungkin sudah tidak sabar, ya, sehingga semuanya berusaha mencari solusi. Tapi karena ini bicara mengenai nyawa manusia, ya, karena manusia kan yang mengkonsumsi obat tersebut atau suplemen tersebut, ya semua prosedur harus dituruti, ya. Karena ujungnya nyawa. Kalau Anda misalnya bikin meja misalkan, ya, Anda bikin meja, ya paling orang hanya nguji ini mejanya kuat atau enggak. Kalau mejanya patah ya udah paling rugi sekian rupiah. Tapi kalau orang, kemudian orangnya ada apa-apa, itu nyawa manusia.